Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan juga kesempatan sehingga rezekinya pada hari ini kita masih dapat berhadir di acara kajian kita pada hari Kamis. Insyaallah nanti kajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Fajri Alinuddin SAG. Beliau sekarang sedang dalam perjalanan Bapak Ibu. Selawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kita bacakan tiap harinya kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab Rasulullah memberikan kepada kita syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis taklim jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasanya kita sebelum masuk kajian kita ada pembacaan suci Al-Quran, pembacaan hafalan daripada santri kita. Nanti pembacaan hafalan ini akan dibacakan oleh santri kita atas nama Rizky Sahrul Ramadan dan terjemahannya oleh Haikal Saputra. Dan setelah itu baru kita ada mendoakan nanti orang-orang tua kita, para pendahulu kita, bagi Bapak Ibu yang ingin juga agar dibacakan hajat atau niat atau nama orang tuanya, silakan mengisi di list grup majelis taklim Jawana. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembacaan hafalan oleh santri kita kepada santri kita tersebut waktu dan tempat. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat.
yang diam menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada santri tersebut. Semoga menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح أبينا بهاسا سيريغا ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور ربينا بنت جاكا سمسي در ميدان السليمة كهر الدين أرلينا حمداني بن حسين نرسيما فري بنت حمداني دهني الرميني كمدر بنت عبد الله أغوس روسينا بنت جاكا مسور بنت عبد الرحمن يسرى بنت زين المرلس بن مسور النور أسمي رشيد كان سيار بنت كامل لطيف بن سلود Adam Hamid Rawana Mawan Nurima Samawi Jamwar Rawiyah Rustam Syamsuwaradi Wajawana Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum lahumul Fatiha. Na'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد نور
وجودك السالي وملالك الجاني واجمعنا به في كل أطوال وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة حلية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور ولصحة أبينا وحسن سلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم يا الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعهم احتفظ جوانا يا أرحم الراحمين. يسر أمورهم وصحح أجسادهم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واغفر لمشايخنا يا الله واستر عيوبهم واستر عيوبنا واستر عيوب والدينا يا أرحم الراحمين. اللهم اقض كل حاجاتنا واستجب دعاءنا ويسر لنا أمورنا ولا تعسر لنا يا ربنا ببركة الفاتحة وببركة حبيبنا يا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu jemaah majelis taklim Tuhan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, insyaallah mengisi kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu Al-Ustaz Fajri Ali Nurdin SHG. Langsung saja karena beliau juga sudah hadir, langsung saja kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang semangat, ada yang tak semangat, nampak ni. Agak kurang jawaban, ada yang kare, ada yang agak lambung. Apakah dek sore ko dek cuaca dingin di luar atau bah kini? Ulang lihat ibu ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan semangat. Semangat itu yang terasa. Semangat jemaah maupun semangat lo di muka. Tapi kalau lemah di belakang, itu lemah lo di muka. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'isir rusuli wal anbiya rahmatan linnasi bin nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak dan Ibu pengurus Rumah Tahfiz Jawana. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua-tua kita, manolah nenek mamak nan gadang basa batuah, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam negari, bondokan doang lipapeh rumah nan gadang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa mosabuian cie per cie, yang besar tidak dihimbaukan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. InsyaAllah kita yang hadir di tempat yang terbaik ini, dalam keadaan yang terbaik ini, di waktu yang terbaik ini, bersama orang-orang yang terbaik ini, InsyaAllah kita yang hadir pada hari ini dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam sarugonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yo masuk sarugo Bapak Ibu. Lambe atau capek? Oh capek. Dulu lah dulu. Itu mau tanya dulu, lambe atau capek? Capek. Kalau capek dulu lah dulu. Ba'a kabarnya Bapak Ibu, lagi sehat-sehat se. Hati lagi sehat. Fikiran lagi sehat. Lagi sehat sen sadawalahnya. Tua yang tak sehat. Bukan. Oh, ini masalah. Ya, lah selesai kajiannya. Ma yang kurang-kurang banyak kantongnya, Allah banyakan. Ma yang kurang tabah, Allah tabahan isi kantongnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, sehat sadawalahnya. Itu yang meminta kau. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana Bapak Ibu pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat. Yang saja dari tadi pagi sampai kini Bapak Ibu, nikmat Allah itu masih mengalir kepada kita. Sajak kita jago lalu pagi, jambara Ibu jago lalu Sangampe. Yang tujuh Oh sangampe. Sangampe lah jago. Kemudian lah bahasa giro datang ke rumah Allah, lah melaksanakan sebuah berjamaah, pulang ke rumah masing-masing. Paginya ke Ibu ada aktivitas, mau dituju apa ambo ada puluh aktivitas. Kemudian lah pailo bakarajo, kok kamalah lah pailo. Artinya apa Bapak Ibu lah berkumpul awak di siko. Artinya Bapak Ibu, Allah bukan hanya sekedar memberikan nikmatnya kepada kita, melainkan Bapak Ibu Allah juga menancapkan hidayahnya kepada kita. Yang Bapak Ibu, nikmat dan hidayah itu tidak bisa dipisahkan. Kepada siapa kita bercaliak Bapak Ibu? Kepada paman Nabi, yaitu Abu Talib. Abu Talib tu Bapak Ibu bersama Nabi berdakwah dakik kepada Nabi. Tapi sayang seribu sayang Bapak Ibu,
Abu Talib ini tidak bisa mengucapkan kunci untuk masuk ke dalam surga Bapak Ibu. Kuncinya Bapak Ibu, 2 kalimat syahadat. Lah taengah-engah ango Abu Talib kecek Nabi Muhammad, wahai mamaku, wahai pamanku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat tu. Tapi kata Abu Lahab, yo Abu Lahab, yo Abu Jahil, aku memang jahil Bapak Ibu. Dia suang oleh Abu Jahil, ajan ucapan lo lai wahai Abu Talib, teguhlah kepada agama nenek moyang wak. Akhirnya Bapak Ibu dek lambe dek lamo jo, akhirnya lah dicabut nyawa Abu Talib oleh malaikat maut. Yang mana Abu Talib belum mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu memintalah kepada Allah, ya Allah, teruslah Engkau berikan kami nikmat, teruslah Engkau tancapkan hidayah dalam hati kami. Itu yang wak minta ke Allah Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu nikmat taruh mengalir kawa, tapi tidak bergetar hati kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Rasa membalas, rasa penghambaan kepada Allah dari sekian banyak nikmat, dari sekian banyak hidayah yang Allah hajian kepada kita. Bagaimana cara kita membalasnya Bapak Ibu? Sering-seringlah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Acuk-acuk puji Allah, jagalah lo puji Allah. Apa caranya Bapak Ibu? Ucapkan alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala setiap hari Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan sering kita memuji Allah, selalu Allah tancapkan rasa bersyukur kepada Allah, sehingga kita terhindar dari yang namanya sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 Bapak Ibu. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, apabila hambaku ingin mendapatkan cintaku, kata Allah, fattabi'uni, maka cintailah terlebih dahulu kekasihku, kata Allah. Siapa kekasih Allah Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Jadi kata Allah Bapak Ibu, kalau kita batua-batua ingin mendapatkan cinta Allah, harus kita cintai dahulu kekasih Allah Bapak Ibu. Kalau tidak bisa kita mendapatkan mencintai kekasih Allah, maka Allah pun tidak akan magih cintanya kepada kita Bapak Ibu. Cintai dahulu kekasih Allah. Kalau kita ingin merasakan, meningkatkan rasa cinta, rasa rindu kepada kekasih Allah, maka sering-seringlah perbanyak berselawat kepada beliau Bapak Ibu. Kalau sunnah Nabi kadi karajuan sadawalahnya, awak yakin, ambo yakin, tak kata karajuan sadawalahnya Bapak Ibu, tapi wak hanya bisa berusaha. Kalau kadi karajuan sadawalahnya, mungkin tak kata karajuan awak Bapak Ibu. Lalu apa cara kita meningkatkan rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi? Jo banyak-banyak bersalawat Bapak Ibu. Jago pagi salawat, selesai karajo salawat dahulu Bapak Ibu. Salatullah salamullah ala tawassalna bi
selawat, dengan menghadirkan rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti bersama Nabi di surganya Allah. Bisa awak nanti mencaliak wajah Nabi. Lah pernah Bapak Ibu basobok je Nabi? Alun lai, kalau alun banyak-banyaklah berselawat. Kata orang yang yubana cinta kepada Nabi Bapak Ibu, kami yang ingin masuk ke dalam surganya Allah bukan kerana kenikmatan surga, bukan kerana kemegahan surga, bukan kerana keindahan surga, tapi kenapa kami amuah masuk ke dalam surga? Kerana ada baginda Nabi Muhammad dalam surga Bapak Ibu. Itu kata orang you bana-bana cinta kepada Nabi. Tapi ada orang baku masuk surga, you dalam surga tu senang. Tapi kalau orang yang cinta ke Nabi Bapak Ibu, baku masuk ke dalam surga karena ada Nabi Muhammad dalam surga. Amaku amu masuk dalam surga. Itu kata orang yang cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang nanti, umat nanti yang dicintai oleh Nabi, yang dirindukan oleh Nabi sebagaimana kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimahlah setengah jam. Awak mengaji sampai jam berapa Bapak Ibu? Oh sampai siap. Sampai siap Isya berkuliah muah Bapak Ibu. Ambo kan ditanya tentu yo dak bisa ambo Bapak Ibu. Ambo jauh ke kamar tanah. Bapak Ibu yo dak ke ampiang dak ke sikonya. Ambo jauh ke bawah. Di kamar Bapak Ibu. Jauh. Jadi ambo Bapak Ibu mengaji nak panjang-panjang tu. Bakal mau itu Ustaz, kalaulah nampak kode tando dia ambo berhenti ambo lah. Aku deh no Ustaz pertamu, kalaulah banyak yang mengunjuan kaki berhenti ambo lah. Anda yang sakit nak ada Bapak Ibu yang tak sakit dia tersinggung loh Ibu. Yang sakit nak yang tak sakit kan tak sakit sensadolah je. Lah banyak menunjukkan kaki, lah banyak mana kuasa. Tu tanda-tanda ku berhenti je doh. Dak dia mengarati Ustaz ko agih ko dia yang ketiga Bu. Aku dia yang ketiga. Baik saya batuak-batuak sakuenya. Alah diunjuan kaki mana kuah saya mau deko batuak-batuak saya sekuek-kueknya. Dak jom mengarati Ustaz kau lah. Ansu-ansua saya lah pulang Bapak Ibu. Itu kalah terbuka. Ancak pulang dan ni kau memasak gai kau kamangagai. Kamu ditu Bapak Ibu kau panjang nanti. Matau wan. Kadang-kadang kan Bapak Ibu kau kan magih kode. Kadang-kadang ambo paham saja Bapak Ibu. Jadi kalau nampak dia ambo kode menditu berhenti ambo lah. Ya Bapak Ibu. Awak mengaji nak panjang-panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Bapak Ibu datanglah salah seorang sahabat Nabi mengadu kepada Nabi. Yang dikaduan oleh sahabatku kepada Nabi Bapak Ibu. Ya Rasulullah, ada yang kami tanyuan kepada engkau ya Rasul. Yang engkau tanyuan kepada hamba. Wahai Rasulullah, ketika ambo dekat dengan engkau ya Rasul, ketika ambo dekat dengan engkau, ketika ambo satu majlis dengan engkau, ketika ambo berada dekat dengan engkau, kenapa hatiku itu tenang ya Rasul? Nyaman hati ambo, tenang tentram hati ambo ya Rasul kalau dekat dengan engkau ya Rasul. Namun ya Rasul, setelah ambo berpisah dari engkau ya Rasul, pulanglah ambo ke rumah ambo. Labasabuk kami jodoh sanak kami, labasabuk kami jo keluarga kami, labasabuk kami jo istri kami, jo anak-anak kami. Kenapa hati yang tenang tadi ndak dola ya Rasul? Bakuk berbedanya ya Rasulullah. Kalau bersama engkau tenang hati kami, tapi kalaulah berpisah dengan engkau, hatiku mulai tak tenang lagi, tak setenang dekat dengan engkau. Kemudian kata Rasulullah menjawab Bapak Ibu, wahai sahabatku, ketahuilah bahawa dalam hidup ini ada namanya sa'ah wa sa'ah. Arti sa'ah wa sa'ah Bapak Ibu, ada saatnya. Kinilah bahasa awak lah, sa'ah saat lah. Ada masanya kecil Rasulullah. Masanya tu Bapak Ibu, bisa jadi hari kini awak senang, tapi besoknya bisa jadi kita berduka. Bisa jadi hari ini kita bahagia, tapi besoknya bisa jadi kita sedih.
Bisa jadi hari ini ada orang yang merindukan kita, tapi besoknya ada saja orang yang jajuk, yang banci kawan. Bisa jadi hari ini ada orang yang dakik kepada kita, tapi besoknya bisa jadi ada orang yang menjauhi awak. Jadi kata Rasulullah Bapak Ibu, dalam hidup ini ada namanya sa'ah wa sa'ah, ada namanya masanya Bapak Ibu. Tak mungkin ibu senang saya taruh dah. Tak lo mungkin nampak sadiah saya taruh dah. Tak mungkin ibu bahagia saya taruh dah. Tapi ada masa-masanya Bapak Ibu. Itu kata Rasulullah, ba'aku hati sahabat tadi. Ketika dakik je Nabi sangat tenang, sangat nyaman. Tapi lah berpisah je Nabi, hati yang tenang tadi tidak ada oleh. Karena apa? Karena ada namanya sa'ah wa sa'ah, ada namanya masanya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana cara kita Bapak Ibu untuk supaya hati kau tenang? Jangan sampai gelisah, jangan sampai gundah, jangan sampai kacau balau Bapak Ibu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ada 3 hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu supaya hati waktu tenang, supaya hidup waktu nyaman Bapak Ibu. Yang 3 tu Bapak Ibu, pertama adalah yang harus kita lakukan Bapak Ibu, selalulah mendekatkan diri kepada Allah Bapak Ibu. Jadi inti yang pertama Bapak Ibu, hablum minallah wa Bapak Ibu. Selalulah dakian diri kepada Allah. Karena Bapak Ibu, salah satu supaya hati tenang, supaya hidup nyaman, supaya hati tentram adalah dengan cara mendakian diri kepada Allah. Kini itu yang salah Bapak Ibu. Banyak orang kini aku hatinya sama se, aku hatinya sakit se. Apa nyebabnya Bapak Ibu? Gara-gara ndak mendakian diri ke Allah. Jadi cara kita mendakian diri ke Allah, perbaiki ibadah wak Bapak Ibu. Mungkin mulai dari salat wak. Mungkin salamoko salat wak tak kaja-kaja sen. Mungkin salamoko salat wak lain salat tapi pemikiran awak entah kama-kama sen. Mungkin kalau mau ditulu Bapak Ibu puasa wak, mungkin awak hanya sekedar puasa, hanya sekedar menahan rasa awih je lapar, tapi mulut awak sering je menyakiti hati saudara awak. Kemudian Bapak Ibu baca Al-Quran wak, mungkin wak baca Al-Quran masih banyak salahnya Bapak Ibu, masih banyak tajwidnya yang salah, masih banyak alai huruf pengucapan hurufnya yang salah. Kemudian Bapak Ibu sedekah wak, mungkin ada je salah. Kadang-kadang niat awak bersedekah bukan ingin mencari keridhaan Allah, tapi ingin dipuji-puji oleh orang lain, ingin dicari oleh orang lain. Kan itu Bapak Ibu. Maka mulailah hari ini kita perbaiki hablum minallah kita Bapak Ibu. Dakianlah diri kepada Allah Bapak Ibu. Maka cara mendekatkan diri kepada Allah Bapak Ibu, sering-seringlah minta ampun kepada Allah. Aiku Bapak Ibu, salah satu yang dicintai, yang disukui oleh Allah Bapak Ibu, bukan kepada hambanya yang suka banyak ibadah saja. Ada hambanya yang suka salat se, ada hambanya yang suka puasa sunat se, ada yang hambanya suka bersedekah se, ada hambanya yang suka baca Al-Quran se. Bukan itu saja yang Allah sukoi. Namun di mana tak cinta dan kasih sayang yang Allah cintai hambanya tu Bapak Ibu, yaitu kepada hambanya yang mana ketika melakukan suatu perbuatan kemudian dia menyesali perbuatan itu, kembali mengingat Allah, kembali bertaubat kepada Allah, kembali minta ampun kepada Allah, maka disitulah letak cinta dan kasih sayang Allah terhadap hambanya Bapak Ibu. Jadi Allah suka kepada hambanya yang suka bertaubat, yang suka minta ampun, yang suka mendakian diri kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah lebih mencintai, menyukai orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya Bapak Ibu. Jadi Allah benci sebenarnya kepada orang yang sombong. Dah amuah mengakui dirinya banyak salah, dah amuah mengakui dirinya banyak dosa, itu paling yang dibenci oleh Allah Bapak Ibu. Iblis kan awalnya Bapak Ibu taat ke Allah. Ingat Bapak Ibu, iblis tu nak iblis nama aslinya dah. Awalnya namanya Rancak, Azazil namanya Bapak Ibu. Rancak namanya. Ya, tapi akhirnya membangkang, bahkan menjadi musuh Allah Bapak Ibu. Bakok mode itu.
Karenanya melanggar cik pasal. Ada yang dilanggarnya pasalnya Bapak Ibu. Atu ketika Allah menyuruh malaikat, wahai malaikat sujudlah kepada Nabi Adam, malaikat sujud. Diperintahkan iblis, wahai iblis sujudlah kepada Nabi Adam. Kata iblis, tunggu ya Allah, engkau ciptakan saya dari api sedangkan Adam dari tanah busuk. Kira-kira ya Allah, mana yang lebih mulia api daripada tanah? Lebih mulia api kecilnya. Akhirnya membangkang ke Allah. Akhirnya Bapak Ibu, ada dalam diri iblis merasa sombong. Akhirnya Allah usir iblis dari surga Bapak Ibu. Tak banyak kesalahan iblis dah. Tak membunuh orang dah. Tak berbuat maksiat dah. Tak meminum khamar dah. Alai. Tak berjudi dah. Indah Bapak Ibu. Cie, iblis itu merasa sombong dalam dirinya. Maka Allah pun benci kepada iblis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadilah kita Bapak Ibu orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Banyak masalah, banyak ujian Bapak Ibu, kaduan ke Allah. Ada hati wak mungkin mulailah gelisah, lah gundah Bapak Ibu, kaduan ke Allah. Boleh wak mengadu kepada kawan, boleh. Tapi yang nomor dua Bapak Ibu, pertama wak mengadu ke Allah dahulu. Cari sahabat Bapak Ibu dahulu, kalau sahabat tu putih tarompa, hilang tarompanya, kamanya mengadu Bapak Ibu ke Allah. Tak ada mengadu kepada orang, trompa ni hilang wah. Ni kolong. Tak ada Bapak Ibu. Sahabat tu mengadu ke Allah dahulu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati tanah, hati tentram Bapak Ibu, selalulah dekatkan diri kepada Allah. Banyak orang kini Bapak Ibu kacau balaunya. Akhirnya banyak masalah dak tabuik di kapalonyo lain. Lah buntu panganannya. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, diambilnya tali, digantungnya ke tiang, dilubangnya tali, dimasukkan tali ke dalam kapalonyo. Namanya Bapak Ibu gantung dirinya. Bakok gantung dirinya Bapak Ibu karena tak taluknya menghadapi masalahnya lain, ujiannya lain Bapak Ibu. Yang kurang baginya gara-gara tak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dekatkan diri kepada Allah. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tenang Bapak Ibu. Kata Nabi, banyak masalah. Kok kapalo sedang angin-angin Bapak Ibu, pailah ke kamar mandi. Ambillah air wuduk Bapak Ibu, basuh muka tadi. Kemudian laksanakanlah salat. Selesai salat, zikir dahulu Bapak Ibu. Selesai zikir, berdoalah kepada Allah. Kaduan, tumpahkan masalah kita tadi lewat berdoa kepada Allah. Itu yang wak kerajuan Bapak Ibu. Yang kapalo yang sedang angin-angin bisa menjadi tawa. Hati yang sedang sampi tadi, sedang sakit tadi, bisa menjadi lapang, bisa menjadi elok balik Bapak Ibu. Tapi kalau api dilawan je api Bapak Ibu, dak muah putui haso sewa, tentu akhirnya bunuh diri lah Bapak Ibu. Tak tahu di kapal tu. Banyak orang hari kini Bapak Ibu, stresnya akhirnya alai. Kalau ndak stresnya akhirnya gilonya. Kalau ndak bunuh diri. Banyak tu Bapak Ibu. Antara anak jin dua pun banyak lo Bapak Ibu. Kini kalah beredar lo video Bapak Ibu. Banyak masalah. Ada petang di Periaman, orang malantah ayahkan buangnya serang. Di mesti Bapak Ibu celiak di media sosial, di Instagram ya Pak ya, Instagram. Ambo celiak tu, anak kandung malantah ayah surangnya, ayah kandungnya surang. Ilantaknya joto Bapak Ibu, tak jonda tu. Bayangkan tu Bapak Ibu, kan aneh gini ya. Di dunia aku lah tak balik gini Bapak Ibu. Dia tu loh, dia mah petang di Batam. Anaknya tak dapat namanya ko Honda. Akhirnya ditinjunya ayahnya. Ditinjunya ayah Bapak Ibu. Kau tak buat-buat Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu, dunia kau lah semakin tua, tanda-tanda kiamat itulah banyak wajah lihat Bapak Ibu. Sampai mau kita di dunia. Setiap yang bernyawa kau pasti mati Bapak Ibu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati kepada Allah. Siapapun Bapak Ibu. Kan ada nyanyinya Bapak Ibu. Orang kaya mati, miskin mati, Bapak Ibu. Pak pengurus. Yang ustaz lah ibu kan ustaz. Ya tak tersinggung loh ya ustaz capek-capek lah beliau kan. Bapak Ibu cemo ustaz dulu ustaz. Ikut lah kan. Sadar awak akan mati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ada orang dak amuah diajan, dak amuah dikecian ya, usuk-usuk punggungnya Bapak Ibu. Bila Israel datang memanggil,
Busuk pun buang yo. Bacuan itu ke orang tu ndak jo mengerti lah ya. Lah diajan jo elok, lah diajan jo ikut ndak jo mengerti. Busuk pun buangnya bacuan tu. Bila Israel lah, jangan kapak libu usuk aku malam dah. Bagi apa pandai-pandai pengawal tolong usuk ancik. Urut-urut sambil urut itu je ibu baca. Bila Israel bagi apa ibu beko. Yang baca gua cepat. Itu cepat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kembalilah kita mengingat Allah Bapak Ibu. Ya. Makanya para ulama mengatakan Bapak Ibu, besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini akan kecil di pelupuk matamu. Bersandarlah kepada yang kuat, jangan bersandar juga kepada keluarga lain. Keluarga itu akan meninggalkan kita Bapak Ibu. Jangan bersandar kepada kawan. Dahulu kawan yang elok kawan, kini kawan itulah berubah menjadi lawan. Jangan bersandar kepada haratu akan binasa Bapak Ibu. Mati ibu nanti mati apa nanti haratu tu siapa yang mengamehi? Kalau ndak anak, kalau ibu dahulu mati tentu apa dulu mengamehi? Apa dulu? Yang mana saudara bagi apa guru Yang mana saudara ya guru? Dia lapak dulu Ustaz. Dia apa yang ke dulu saya akan mau itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah bersandar kepada yang lain, tapi bersandarlah kepada yang kokoh, bersandarlah kepada yang besar. Siapa yang besar itu? Allahu Akbar, Allah yang maha besar Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, supaya hati tenang, supaya hati wak tentram, selalulah dekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua lah Bapak Ibu, yang kedua kata Rasulullah, supaya hati wak tenang, supaya hati wak tenang, tentram, maka jadikanlah hidup ini penuh bersyukur kepada Allah. Jadi selalulah hadirkan dalam diri wak rasa bersyukur kepada Allah. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Salah satu kunci hidup tenang tu Bapak Ibu iyo dengan bersyukur. Orang yang tak bersyukur Bapak Ibu nya tak akan tenang dah, tak akan merasa cukupnya dah. Gara-gara anda tak bersyukur. Makanya Bapak Ibu, orang yang bersyukur itu pasti hidupnya akan tenang, pasti hidupnya akan cukup. Tapi orang yang tak pandai bersyukur Bapak Ibu, hidupnya tak akan cukup dah. Merasa kurang sesadwalahnya. Allah mua ame sagunuang Marapi itu diagian oleh Allah kayaknya. Tapi kalau nya tak bersyukur Bapak Ibu, merasa kurang jauh baginya. Tapi yang kedua kau kecil Rasulullah, bersyukur kau penting Bapak Ibu. Jangan awak hanya sekedar mengucapkan saja, tapi paling sulit melakukannya. Tu bersyukur tu Bapak Ibu. Maka para ulama mengatakan Bapak Ibu, ada 4 syarat bersyukur Bapak Ibu, baru bisa kita dikatakan bersyukur. Sampai syarat tu Bapak Ibu, pertama adalah meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Kau yang pertama Bapak Ibu. Bako itu kecil Ustaz, banyaknya orang Bapak Ibu ada yang tak meyakini nikmat itu datang dari Allah. Kecilnya, iko kalau ndak usaha ambo, iko kalau ndak ide ambo, iko kalau ndak usulan ambo, ndak kamu deko hasilnya doh. Ada yang mau itu Bapak Ibu? Ada. Berarti nyolah melanggar syarat pertama, ndak meyakini nikmat itu datang dari Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ucapkanlah alhamdulillah. Itu yang kedua. Jangan yang pertama saya ucap alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah itu dah. Pertama yakini nikmat tu dahulu. Iko adalah nikmat dari Allah. Bakunya Bapak Ibu, ucapkanlah haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia, ini adalah nikmat dari Tuhanku. Yang kedua Bapak Ibu, ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas nikmat, atas anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, ucapkanlah terima kasih. Bako terima kasih Ustaz. Tadi kan Allah alhamdulillah. Bako harus berterima kasih Wak. Ada nikmatku melalui Allah langsung Bapak Ibu, tapi ada pula nikmatku melalui perantara Bapak Ibu. Perantara aku contohnya, mode air minumku Bapak Ibu. Air minumku bakok terletak di meja aku. Apakah Allah yang langsung mantan untuk ambo atau ada perantaranya Bapak Ibu? Ada perantaranya. Sia yang mabui air aku atau masak air aku, sia yang masuk ke dalam botolnya.
Kemudian sialo yang memasukkan ke dalam kardusnya, bakut sampai ia ko tiba kasiko, sialo yang meletakkan di atas meja ko. Air ko nikmat dari Allah Bapak Ibu, nikmat dari Allah. Tapi apakah proses air ini Allah yang mengantarkan langsung? Tidak. Tapi ada perantaranya Bapak Ibu. Makanya kata para ulama, orang yang tak pandai berterima kasih, maka tak bisa dikatakan bersyukur Bapak Ibu. Makanya ucapkan terima kasih. Ada orang magi ya, pertama yakini nikmat itu dari Allah, kemudian ucapkan alhamdulillah, ucapkanlah terima kasih Bapak Ibu. Lah syaratnya tadi Bapak Ibu? Oh, dari 3. Ibu 5 cara. Kadang-kadang aku tanya luar Abu 5 atau 6? 7 Ustaz. Bola kacau. Padahal mau ngecek 3. Yang keempat Bapak Ibu, syarat bisa dikatakan bersyukur. Maka dengan nikmat tadi menambah ketaatan kita kepada Allah. Aku perlu Bapak Ibu. Yang 3 lah awak laksanakan, tapi tidak menambah ketaatan kita kepada Allah. Apakah bisa kita disebut orang bersyukur Bapak Ibu? Indah Bapak Ibu. Itu kecek para ulama Bapak Ibu. Maka ampe syarat ko harus kita penuhi, baru bisa kita dikatakan orang bersyukur Bapak Ibu. Makanya bersyukur ini penting Bapak Ibu. Bara nikmat dari Allah kawa syukuri. Iko yang dikecian oleh Imam Asyibili, ru'yatun mun'in la ru'yatun ni'mah, dalam kitab beliau Bapak Ibu. Cara seorang hamba bersyukur kepada Allah itu, kata Imam Asyibili Bapak Ibu, pandanglah sia yang magiah nikmat, tapi jangan engkau pandang nikmatnya. Maksudnya Bapak Ibu, kalau kita pandang nikmatnya Bapak Ibu, kalau nikmat gadang diagih oleh Allah, lain wak bersyukur, lain. Tapi kadang-kala Bapak Ibu ketika nikmat ketik diagih oleh Allah, lain wak bersyukur. Kadang-kala acuk jua manusia ko lupa Allah Bapak Ibu. Makanya kata Imam Asyibili Bapak Ibu, pandanglah siapa yang memberi nikmat, tetapi jangan engkau pandang nikmatnya. Kalaulah wak pandang saya yang magih nikmat, baik nikmat tadi gadang maupun ketik Bapak Ibu, dalam hati wak masih ada rasa bersyukur. Makanya bersyukur ini penting Bapak Ibu. Jangan awak bandingkan hidup awak je orang lain. Aiko Bapak Ibu, kadang-kala kebanyakan yang penyebab terjadi tidak bersyukur tu gara-gara membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia caliaklah sianu tu yo bana sanang hidupnya. Rumah rancak, oto pajero, anak banyak, cucu banyak, bini bini banyak. Yo sanang hidupnya. Ambo caliaklah bini surang, rumah dikolah. Gara-gara itu akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, baca kak yang terjadi, tak mau bersyukur kau. Makanya Bapak Ibu, tak perlu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mau ditulo Bapak Ibu, tak perlu luak bandingkan ujian awak dengan ujian orang lain. Mau ditu Bapak Ibu, karena porsi-porsi kita lah ada Bapak Ibu. Kan itu kecil Allah, walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh dan pasti aku akan menguji hambaku, kata Allah, bisyai'in, dengan sedikit ujian Bapak Ibu. Dari itu minal khawuf, dari ketakutan, dari kelaparan, dari kekurangan harta, dari kekurangan jiwa, dari kekurangan buah-buahan, kata Allah. Tapi ada di ujung ayat Allah katakan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, bersyukur dan bersabar ini satu paket, tak bisa dipisahkan Bapak Ibu, tak bisa dipisahkan. Bakok model itu Bapak Ibu, orang yang bersyukur belum tentunya bisa bersabar nanti. Orang bersabar belum tentunya bersyukur nanti Bapak Ibu. Makanya bersyukur dan bersabar ini satu paket, tak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Makanya kata para ulama kita, hidup di dunia ini hanya 2. Pertama bersyukur, kedua bersabar. Bila wak bersyukur Bapak Ibu, datang kebahagiaan, datang kenikmatan, datang alai kesenangan, maka bersyukurlah. Bila awak harus bersabar, ketika datang musibah, ketika datang ujian, ketika datang masalah, maka bersabarlah Bapak Ibu. Maka bersyukur dan bersabar ini tidak boleh kita pisahkan Bapak Ibu. Itu yang para dua ingat Bapak Ibu. Jadilah hamba yang bersyukur. Bagaimana cara bersyukur itu Bapak Ibu? Rasulullah menggambarkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Sering-seringlah melihat orang yang selalu berada di bawah engkau. Jangan cuk menceliak kate.
Kalau mencaliak ke bawah ko Bapak Ibu, hati wak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ambo lagi diberikan kesehatan, makan lagi cukup 3 kali sehari semalam ya Allah. Caliaklah saudara ambo di bawah. Ado yang makannya sekali sehari Bapak Ibu. Ado sama sekali ndak ado Bapak Ibu. Hanya air putih sesekali, ubek paruinya Bapak Ibu. Awak lagi cukup 3 kali, bahkan 5 kali gai, bahkan 6 kali gai. Banyak awak makan Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah, tampil lalu ambo lagi lama ya Allah. Itu Bapak Ibu sering mencaliak ke bawah. Kalau wacau mencaliak ke bawah, hati wa akan selalu bersyukur ke Allah Bapak Ibu. Tapi kalau kata saya mencaliak Bapak Ibu, itu yang menjadi pusiang awak. Kadang-kadang kan iko loh Bapak Ibu. Nampak di rumah menelepon, Ustaz sakit kepala ibu. Bakal sakit kepala ibu. Yo mencaliak batu bata atau onggok di samping rumah Ustaz. Baralah gadang rumah ka dibuiknya dua. Sakit kepala mencaliak batu bata atau onggok di samping rumah. Ustaz sakit garaman ibu, gigi ibu. Bakal sakit gigi ibu. Mencaliak oto baru di muka rumah Ustaz. Kes di Bali atau kredit Ustaz. Kan iko loh. Sakit gigi mencaliak oto baru kawan. Kan iko loh. Gara-gara Bapak Ibu mencaliak kateh saya tahu. Tapi caliaklah ke bawah Bapak Ibu. Bakunya supaya hati wak tadar, jadilah hamba yang selalu bersyukur Bapak Ibu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lai hambaku bersyukur kepadaku kata Allah, akan ku tambah. Tapi kalau ndak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, tunggulah azabku kata Allah. Jadi Bapak Ibu bersyukur ini sangat penting Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau wak caliak sejarah Bapak Ibu, ada dahulu namanya kaum Sabak. Lai tahu Bapak Ibu kaum Sabak? Siapa kaum Sabak tu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh pulang dahulu. Tak ada ke ibu basuh yang bawa minum lah batu-batu ambo. Minum apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minum apa? Kaum Sabak Bapak Ibu. Ini tahu Bapak Ibu kaum Sabak? Kaum yang paling kaya dahulu Bapak Ibu. Awalnya kaumnya miskin, tak ada punya apa-apa. Akhirnya Bapak Ibu orang tu membuat bendungan. Tahu bendungan Bapak Ibu? Sampai menampuang air. Dibuat bendungan Bapak Ibu, air tadi dialirkan kepada ladang-ladangnya. Sampai tanaman-tanamannya. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, ladangnya subur. Yang ditanam oleh kaum Sabak tu Bapak Ibu, tumbuh sedolahnya, banyak buahnya Bapak Ibu. Jadi kalau orang memanen hasil tanamannya tu Bapak Ibu, tak perlu dipanjik batangnya doh, tak perlu diambil doh Bapak Ibu. Cukui orang tu diambilnya keranjang, diletaknya kate kepalanya, masuk ke ladangnya, berputar-putar di ladangnya tu Bapak Ibu, lapan wah surang se keranjangnya. Saking makmurnya negari itu Bapak Ibu. Tapi yang terjadi bagi kaum Sabak, setelah Allah berikan kenikmatan yang luar biasa Bapak Ibu, nyolupo ke Allah, tak bersyukur ke Allah. Akhirnya Bapak Ibu, azab yang datang kepada kaum Sabak. Lai ada jo kaum Sabak kini Bapak Ibu, dah ada lah, mati. Fir'aun tu Bapak Ibu, kalau nyo pandai wah bersyukur, kalau mungkin sejahtera selama hidupnya Bapak Ibu. Harato banyak, alai jabatan nyo yang paling tinggi, dunia ku nyo yang menguasai. Tapi yang kurang bagi Fir'aun, dak bersyukur. Akhirnya mati di Laut Merah. Kini Bapak Ibu jasadnya dak bisa dibanaman ke tanah doh. Satiok di banaman ke tanah meloncik jasadnya kate. Satiok di kubuan ke tanah melonciknya kate. Akhirnya tak bisa di banaman ke tanah, akhirnya di semen di atas tanah lah. Itu akibat tak bersyukur Bapak Ibu. Kemudian sialai Karun. Karun li tahu Bapak Ibu. Awalnya kan Karun ku kan sepupu Nabi Musa Bapak Ibu. Awalnya Karun ku Bapak Ibu sederhananya, tapi nya taat ke Allah, patuh ke Allah, dakik ke Allah. Tapi setelah paikan Nabi Musa minta didoakan oleh Nabi Musa supaya hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, Karun menjadi kaya raya. Banyak haratonya Bapak Ibu, taranaknya banyak, amehnya banyak. Sehingga membawa kunci harato Karun tu dibutuhan untuk 20 hikua Bapak Ibu. Lihat orang sakaya Karun kini 20 hikua Bapak Ibu. Bayang tu Bapak Ibu. Akhirnya yang terindah amuah bersyukur ke Allah. Akhirnya Allah banaman Karun ke dalam bumi, basarato haratonya. Itulah kalau mengali-ngali tanah awak, tapi ameh kecewa.
Haratu karun. Ya, tabaca dia wa haratu karun. Apa haratu karun? Yo saking kayonyo karun tu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bersyukur kepenting. Alun tentu hidup orang tu yang senang, yang penuh dengan materi Bapak Ibu, belum tentunya tenang lah. Makanya Bapak Ibu mintalah ke Allah tu tenang. Jangan senang wak minta. Kalau senang Bapak Ibu belum tentu tenang. Tapi kalaulah tenang kita minta kepada Allah, sudah pasti senang Bapak Ibu. Jadi minta ke Allah selesai sembahyang, ya Allah tenangkan hati ambo, tenangkan fikiran ambo, tenangkan batin ambo ya Allah. Itu minta ke Allah Bapak Ibu. Kalaulah tenang awak pun pasti akan senang Bapak Ibu. Ambo ada sebuah cerita Bapak Ibu. Diundanglah oleh sebuah apakku punya perusahaan. Yo kajian di rumah beliau. Halal bihalal patangku Bapak Ibu. Yang mau diundang kajian, selesai kajian, kemudian ada makanan-makanannya Bapak Ibu. Di sekolah ada makanan beku. Oh enggak. Oh lah iya. Itu Bapak Ibu. Ambo biasanya dari undangnya Pak tu ambo kajian di rumah beliau. Halal bihalal Bapak Ibu. Selesai ambo kajian makanlah kami. Ketika tadi ambo makan Pak tadi Bapak Ibu. Ambo ambil nasi apa tadi ambil nasi loh. Dek sambal lemak gua Bapak Ibu ya. Tunjang, tabunsu, alai rendang. Aduh banyaklah sedolanya. Ambo ambil tunjang. Yang apa tadi beliau ambil tunjang ditapuk tangan beliau oleh bini beliau. Tak boleh Pak cik beliau. Tak kajui lah ambo. Weh, bagus ni nak kena racun kau kecil ambo. Apa nak boleh ambo? Takut lah ambo. Ambo tanya bagus nak boleh ambo. Apa kolesterol? Padahal apa Bapak Ibu cukup sedolanya. Oto punya, rumah banyak, perusahaan beliau pun ada Bapak Ibu, karyawan beliau pun lah ratusan Bapak Ibu. Tak boleh beliau. Lu ambil lo sayur bayam, ditapuk lo tangan ibu tadi. Tak boleh Pak. Asal murad. Tak boleh lo dah. Jual dia ambil ibu le, jual ada umen seketik. Pakai kerupuk cik. Ami lo seketik. Yang ada bagi apa tadi Bapak Ibu? Materi cukup sedolanya. Hebat Bapak Ibu. Haratu limpah ruah tapi tak bisa menikmatinya Bapak Ibu. Apakah bisa dikatakan senang apa tadi Bapak Ibu? Bisa tenang walaupun banyak harta beliau melimpah semuanya yang beliau miliki, tapi tidak menikmati Bapak Ibu. Takana dia buat kecewa. Ya Allah terima kasih banyak ya Allah. Yang beliau yang Engkau sediakan ya Allah, habis dia bo ya Allah. Ya ambo titian saya sedolanya habis dia bo ya Allah. Makanya Bapak Ibu ambo kalau di masjid raya ngaji Bapak Ibu kan selesai itu makan di nasi kapau tu Bapak Ibu. Kecil ibu tu Ustaz banyak nak makan tunjang beku Ustaz. Ya kolesterol. Bakok ka kolesterol lo. Makanan perai ko macam. Kolesterol. Ni yang kolesterol tu Bu. Sudah wak bali, pitih sudah wak makan pitih bagaluan tu yang kolesterol. Capek ni darah wak. Itu ko perai makan Bu. Kena habis. Ambo kecil itu Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka bersyukurlah Bapak Ibu yang kita miliki hari ini, yang kita nikmati hari ini, syukurilah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang ada bagi diri kita belum tentu ada bagi orang lain Bapak Ibu. Yang ada di ujian kita, yang kita anggap ujian kita baik, orang lain pun ada yang lebih baik dari Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, jadilah kita hidup hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau lain kita rasa bersyukur, insya Allah hati tenang, hati damai, hati pun tentram Bapak Ibu. Lamaran tadi Bapak Ibu supaya hati tenang. Ampe dua. Olah kacau. Yang ampe tadi syarat bersyukur. Yang hati tenang. Kola mulai gojah wah. Ampe atau 2 atau 5? 2. Ketiga lah. Yang ketiga supaya hati tenang Bapak Ibu, kata Rasulullah, jadilah orang yang pemaaf dan memiliki lapang dado Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Yang kurang pemaaf kau Bapak Ibu, perkuatlah tali persaudaraan. Jangan kita Bapak Ibu berselisih. Kalau berbeda pendapat tu biasanya tu Bapak Ibu. Yang tak mulia jangan sampai awak bercakap, jangan sampai bawa ladiang dari rumah masing-masing. Itu yang tak mulia. Kalau ada berbeda pendapat Bapak Ibu biasanya tu. Muhammad Hatta je Buya Hamka beda pendapat Bapak Ibu. Muhammad Datta je Muhammad Nasir berbeda pendapat beliau dalam rapi. Ada beliau bercakap-cakap, ada beliau menembak-nembak, dah ada Bapak Ibu. Diselesaikan dengan mufakat Bapak Ibu.
jago tali persaudaraan awak. Jangan sampai ada berselisih. Kau beda pendapat seketik, dak basapuan do. Dan yo dak kadang sapu sampai 7 keturunan do. Wah, ku bahaya lo kaji Bapak Ibu. 2 keturunan saya entah lagi sebut entah indah. Ke 7 keturunan lo dak basapuan. Atau bahaya tu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu jadilah perbaiki hablum minan nas Bapak Ibu. Ada perselisihan mungkin beda pendapat tu biasa saja. Dak usah awak bacakan. Yo namanya kapalo yang sama hitam Bapak Ibu, tapi pendapat berbeda-beda. Kan itu Bapak Ibu, cari saja masalahnya. Jangan kita Bapak Ibu carikan saja solusi. Jangan awak bertambah. Yo masalah Bapak Ibu. Ikut kebanyakan model itu Bapak Ibu. Awalnya masalahnya ketek, tapi akhirnya menjadi masalah gadang. Gara-gara tadi Bapak Ibu berbeda pendapat. Tak mau mengalah. Makanya jadilah orang yang berlapang dada Bapak Ibu. Mode ini canduang je Buya Hamka. Ini canduang kalau semayang subuh berkunut Bapak Ibu. Buya Hamka ndak berkunut doh. Ketika sembahyang, beliau suruh Buya Hamka maju. Kata Buya ini canduang sela maju. Adakah beliau baca kak Bapak Ibu kunut ndak pakai kunut? Aduh beliau baca kak dah. Ketika nyek canduang berkunut, Buya Hamka pun mangkek tangan. Ketika Buya Hamka ndak berkunut, ia nyek canduang ndak lo berkunut dah. Tapi kini kan ikut lo yang menjadi masalah Bapak Ibu. Kunut dak pakai kunut, ndak masuk. Oh bid'ah lo. Sasik kaji lo. Ikut lo Bapak Ibu. Padahal guru yang lebih hebat dari wak dahulu-dahulu taisuat tu Bapak Ibu. Lah selesai menyalihan sedualahnya. Ndak perlu lo berbeda pendapat. Zikir bersama, zikir surang-surang boleh. Zikir surang boleh, zikir bersama boleh. Doa bersama boleh, doa surang-surang boleh. Jangan baca kak lo beda pendapat. Jadi Bapak Ibu, jadilah kita orang yang berlapang dada. Jadilah kita orang yang memaafkan. Kalau jadi orang berlapang dada Bapak Ibu, orang yang memaafkan, wajah ibu-ibuku semakin awet nanti. Mode anak gadis umur 20 tahun juga. Iya Bapak Ibu. Tapi kalau ibu tidak jadi orang pemaaf, padenda bangi saya sakit hati saya kurang capek karui kaniang kau. Lah karui kaniang capek kuduak barek mata kabuat bakok mau ditusat. Yo asa nampak orang tu sakit saya kepala. Kemudian asa nampak orang tu sakit saya hati. Kok berjalan pas-pasan jurang tu amah bailaan jalannya. Yo bakok mana tu asa nampak orang tu sakit saya dada, sakit saya kepala. Tapi kalau orang yang memaafkan Bapak Ibu, amuahnya bana mau itu bermasalah, tapi nyolahnya maafkan. Pasal wak jurang tu nak masalah begini. Tak ada sakit Bapak Ibu. Jadi tak perlu ke ibu-ibu beli badak-badak mahal-mahal. Kalau ada orang yang awet muda yang muda umur 20 tahun je nampak dia baru berarti orang tu pemaaf, memiliki lapang dada Bapak Ibu. Berbeza jurang yang sakit hati. Kalau sakit hati saya taruh Bapak Ibu, yang terjadi lain. Asal nampak sakit setting, jatuh di WC. Kemudian yang terjadi lain, muncul yang di atas ke kiri, muncul yang di bawah, ngangko jadinya lain. Alam mangko saya bisa lain. Gara-gara tadi Bapak Ibu sakit hati. Makanya Bapak Ibu kecek Rasulullah, jadilah orang yang memaafkan. Jangan kita dendam Bapak Ibu. Kesampai mau hidup di dunia kau. Yang kita cari di dunia kau Bapak Ibu. Allah sadualahnya titipan Allah. Harta titipan Allah, nyawa pun titipan Allah. Tak ada yang kita banggakan do Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan Bapak Ibu, perbanyaklah amal ibadah awak. Sebagai kawan awak nanti untuk menghadap Allah. Kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya Bapak Ibu. Kecik Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, iyo ya, ingi iyo nak, manusia tu terdiri dari 3 nak. Yang 3/3 tu ya. Pertama 1/3 untuk Allah, kedua 1/3 untuk cacing tanah, ketiga 1/3 untuknya. Untuk Allah adalah rohnya, untuk cacing tanah adalah jasadnya, matanya, dagingnya, telinganya. Untuknya hanyalah amalannya. Jadi Bapak Ibu, kalaulah berpisah roh dari jasad, kamaroh Bapak Ibu balik ke Allah. Kama jasad Bapak Ibu dikuburan ke tanah. Sia yang kabar sakit caci yang tanah. Lalu sia yang menjadi kawan bagi Bapak Ibu hanya amalan ibadah awak. Yang kita benci-benci di dunia ko. Yang kita sakit-sakit hatian di dunia ko. Yang kita iri-irian, yang kita dengki-dengkian. Tak perlu Bapak Ibu. Berjalanlah di alur sendiri Bapak Ibu.
Allah akan menyuruh awak cieknya Bapak Ibu. Falyabudu rabb hadzal bait, yaitu adalah beribadah kepada Allah. Kalau kita rajin beribadah, apapun akan Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Hati yang tenang, hidup yang tenang, hidup yang senang Bapak Ibu. Kalaulah kita perbaiki hubungan dengan Allah, maka hidup kita pun Allah yang akan mengurus Bapak Ibu. Jadi itulah kata Rasulullah Bapak Ibu, supaya hati tenang, pertama adalah selalulah dekatkan diri kepada Allah. Apapun masalah, apapun ujian, kaduan ke Allah. Yang kedua Bapak Ibu, jadilah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Syukuri apa yang ada bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita lah bersyukur kepada Allah, insya Allah kita akan merasa cukup Bapak Ibu. Tapi kalau awak tidak pandai bersyukur, maka disitulah awak tidak pernah merasa cukup Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, jadilah orang yang pemaaf, jadilah orang yang berlapang dada Bapak Ibu. Perbaiki hablum minan nas kita, perbaiki, jaga persaudaraan kita, jaga persatuan kita Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu awak tidak tahu amal kebaikan yang mana nanti yang akan menolong awak. Alun tentu lah Bapak Ibu puasa sunat Bapak Ibu yang akan menolong. Belum tentu bacaan Al-Quran Bapak Ibu lah. Belum tentu sedekah Bapak Ibu lah. Tapi hal-hal yang kecil tu nanti yang akan menolong awak. Awak tidak tahu Bapak Ibu amalan mana nanti yang akan menolong kita Bapak Ibu. Karena kodelah banyak nampak dia ambo, yolah nampak lo kue kolah kurang fokus Bapak Ibu. Mungkin itu saja bagi ambo Bapak Ibu. Banyak maaf ya Bapak Ibu, kalau ada kata-kata ambo yang kurang terletak pada tapeknya, ambo minta maaf sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Lebih maafan ambo tu Bapak Ibu. Yo nek kodelah banyak nampak dia ambo tambah lo kue kolah kurang konsentrasi. Ibu beko mangulek di belakang, ambo lah panik karang kuang lah karya. Yo yang kulit ibu ambo malu dua ibu. Mereka sini belakang. Ayolah kacau ambo ni mengkobo. Baunya mohon maaf Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesudah kajian kita bersama Ustaz Fajri Ali bin Masagi, terima kasih dan ucapkan kepada Al-Ustaz, semoga ilmu-ilmu yang disampaikan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia akhirat. Jazakallahu khairan. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.